Manisnya iman gimana sih? Teman-teman saudaraku sekalian, kau sudah merasakannya. Manisnya iman. Saat-saat munajatmu dengan Allah jadi terasa nikmat, manisnya iman. Gitu ya. Saat-saat hadir di majelis berasa enak. Apaan tuh namanya kalau bukan manisnya iman? Kalau orang gak ngerti manisnya iman, ngelihat ibu-ibu duduk di pengajian dari jam 8 pagi sampai jam 11. Ya ampun, kurang kerjaan. Gitu katanya orang yang gak ngerti manisnya iman. Tapi buat kita yang ngerasain manisnya iman, ditunggu-tungguin kapan sih minggu terakhir, lama bener. Gitu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Itu dia masalahnya. Ada pada manisnya iman. Dan manisnya iman ini kemanisan yang akan membawa kemanisan, yang akan membawa kemanisan, gak bawa diabetes. Gak bawa gula darah nih manis yang ini nih. Manis yang semakin manis, makin manis, makin manis hingga berujung dengan surganya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan perlu sabar, meninggalkan dosa perlu sabar, semuanya tuh. Katanya para ulama, buat ngerjain taat Allah kasih 300 derajat pahala dari kesabaran tersebut. Buat ninggalin dosa Allah kasih 600 derajat dari kesabaran tersebut. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita perlu nih buat merasakan buat sabar. Sabar itu diperlukan inda wuqu'il makarih, ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Di saat kita diuji, di saat sesuatu terjadi di luar kendali, di saat sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Saudaraku sekalian, dan memang nggak akan ada ceritanya orang hidup di atas muka bumi ini nggak diuji. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang laki, mau yang perempuan, ujiannya sama-sama gedenya. Teman-teman saudaraku sekalian, ujiannya sama-sama gedenya. Begitu kan ya? Ujiannya sama-sama besarnya. Nggak berarti kemudian yang laki-laki diuji lebih besar daripada yang perempuan, enggak juga. Tapi bahwa ujian yang paling besar datang kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian para orang soleh, terus ke bawah, itu iya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, al-bala muwakkalun bil anbiya, thummal awliya, thummal adna fal adna. Musibah, ujian itu paling gede datangnya kepada para nabi. Nah, emang mereka kelasnya paling tinggi, kan ujiannya juga paling susah, kan gitu ya. Anak TK gak bakalan diuji dengan ujiannya kelas SMA. Nah, itu Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak. Maka kalau semakin tinggi pohonnya, pasti akan semakin kencang anginnya. Kalau nggak mau kena angin yang kencang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadi pohon, ya rumput aja. Jadi rumput tuh nggak terlalu kena goyangan, gitu ya. Tapi diinjak-injak orang, udah nggak apa-apa, sekalian jadi pohon aja, teman-teman sekalian. Anginnya juga pasti kenanya. Dan alhamdulillah, gitu ya. Antara pohon, antara rumput dicerabut, kemudian dibuat makanannya kerbau, ama pohon yang kemudian tumbang, banyakan mana? Banyakan rumput dicerabut daripada pohon tumbang, bukan? Maka udah mendingan kita jadi pohon aja, sekalian yang tinggi. Toh juga insya Allah semakin tinggi pohonnya, semakin kuat akarnya, sehingga ia tidak mudah untuk tergoyahkan. Akarnya apaan? Sabar. Gitu, tuh akarnya tuh bikin kekuatan, pondasi yang sangat kuat, sehingga kita tidak mudah dirobohkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para nabi-nabi dapat ujiannya paling gede-gede. Di antara nabi-nabi ini ada para rasul-rasul, diuji sama Allah lebih gede lagi, ngadepin umat yang gak beriman. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Ya Allah, 50 orang aja gak nyampe yang ikutan kepada agamanya. 950 tahun. Teman-teman saudaraku sekalian, artinya dalam masa 10 tahun belum tentu ada satu yang ikut.
Kayak apaan tuh rasanya? Dalam sekitar 50 tahun baru ada satu gitu yang ikut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa bener ya. Makanya kalau ditanya siapa orang-orang yang paling sabar, para nabi-nabinya Allah. Nah itu diantara para rasul tuh ada lagi pilihan-pilihan. Sekitar 25 orang, bukan sekitar. Jumlah mereka ada 25 orang yang merupakan nabi-nabi yang kita wajib mengetahui nama-namanya. Tingkat kesabarannya yang paling ekstra. Nah di antara nabi-nabi 25 tersebut ada 5 nabi yang kesabarannya paling ekstra. Diujinya paling gede dan sabar mereka luar biasa. Hum ulul azmi, mereka adalah para ulul azmi. Gitu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan tahun kenabian. Atau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam secara urutan derajat kesabaran, secara urutan derajat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, ya Allah teman-teman sekalian, diuji segala macam ujian. Ya kan? Dari ditinggal oleh orang yang dia cinta, dari dicaci maki orang, dari diberi kemiskinan, dari diberi kelaparan, ya Allah, apaan aja udah pernah. Dilempari orang pakai batu pernah, diusir orang pernah, lagi sujud diinjak palanya pernah. Ya Allah, ya Allah. Yang dari Allahnya langsung dikasih sakit pernah, dikasih miskin pernah, gitu kan? Kuat bener tuh baginda kita alaihi salatu wassalam. Difitnah pernah, dikata-katain kenyang. Ya, udah segala macam ujian dirasakan Nabi Muhammad SAW. Ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicinta. Duh, Nabi tuh meninggal dunia di usia 63 tahun. Semua anaknya udah kagak ada kecuali Sayyidah Fatimah. Padahal umur 63 tahun kan gak tua-tua amat juga. 63 tahun teman-teman saudara sekalian. Anak semua meninggal. Istri ditinggal istri udah pernah, gitu kan? Ya Allah, ya Allah, alaihi salatu wassalam. Semua jenis ujian pernah dirasakan. Kenapa? Karena memang saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Bagaimana mungkin dia menjadi suri tauladan bagi umatnya yang sampai di akhir zaman jika beliau tidak pernah merasakan kepedihan yang sama dengan yang dirasakan oleh umatnya. Jadi umatnya ini dapat ujian apapun aja bisa lihat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gitu kan? Sabar beliau ketika diuji. Duh, sabarnya Nabi itu teman-teman saudaraku sekalian. Subhanallah, subhanallah. Keajaiban hati dimiliki sama Nabi Muhammad. Dilemparin anak-anak kecil, dilemparin orang-orang gila. Orang gila ngelemparin dia, coba kayak gimana rasanya? Waktu hijrah ke Taif, dilemparin kalangan budak-budak. Panggilin tuh sama pemukanya Quraisy tuh, lemparin Muhammad. Wah, orang-orang kemudian habis dibagiin uang, bagiin uang receh, anak kecil-kecil, orang-orang gila, kemudian lagi budak-budak pada ngambilin batu ngelemparin Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, ini Nabi loh ini. Ini Nabi teman-teman saudara sekalian. Diutus Allah Subhanahu wa taala, dilemparin bukan sama pemuka Quraisy, dilemparin sama budak. Dilemparin orang gila. Ya Allah, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Teman-teman saudara sekalian, jika engkau berada dalam posisinya kayak gimana coba kira-kira? Ya Allah, di mana engkau ya Allah? Bukankah aku hijrah juga bukan mau-mauku sendiri? Engkau yang merintahkan aku buat hijrah. Kenapa hijrah saya diginiin ya Allah? Kan begitu tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita aja kalau nikah dengan diperintah sama orang tua kita misalnya, karena mereka mau, kita akhirnya nikah juga. Kalau laki-laki itu kemudian jadi laki-laki yang nggak benar, kita ngadu sama siapa? Sama orang tua. Mama gimana sih ma, kok ngawinin saya mah kayak beginian mah? Laki-laki modelnya kayak begini, kan gitu ya? Ayah, kok ayah ngawinin saya mah laki-laki model kayak begini sih ya? Gitu. Teman-teman sekalian, ini Nabi Muhammad hijrah diperintahin sama Allah. Begitu hijrah malah dilemparin. Pantes-pantesnya kan Nabi nanya, ya Allah di mana engkau ya Allah di saat mereka melempari aku?
Ini salah skenario apa gimana nih ya Allah? Ini salah alamat hijrah apa gimana nih saya nih? Kenapa kok jadinya kayak begini? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika lari tunggang langgang kayak begitu, ketika dilemparin apa yang dilakukan? Lari nabinya. Ketika udah dapat tempat yang aman, beliau kemudian duduk dengan memandangi kulit kakinya, memandangi betis kakinya yang udah gak rupa-rupa betis. Karena anak-anak kecil tersebut melempari beliau dengan batu-batuan kerikil. Sama Nabi diusapin darah-darah yang keluar dari betis beliau alaihi salatu wassalam. Betis paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi angkat tangan. Katanya Zaid bin Harithah, saya ngabur aja deh, saya jauh aja deh. Saya takut nih Nabi kalau doain orang Taif nih biar diturunin azab. Saya takut saya kena juga. Karena saya gak cukup ngejagain Nabi Muhammad. Saya ngerasa saya sembrono jagain Nabi. Sampai bisa Nabinya luka-luka kayak begitu. Ya Allah, nih kalau Allah turunin azab nih kayaknya saya kena juga nih. Merinding Zaid bin Harithah. Menjauh dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Takut nih Nabi doa kayak gimana nih nanti bakalannya diijabah sama Allah. Doanya orang ditolimin kan diijabah sama Allah. Jadi buat yang sedang merasa terdolimi, doalah yang enak-enak. Doa yang enak-enak ya. Jangan kemudian ya Allah balas dia. Tuh gak enak teman-teman saudaraku sekalian. Doa yang enak-enak. Ya Allah kasih saya rumah yang gede. Kan enak ya. Ya Allah, anak saya ya Allah jadikan soleh-solehah. Mumpung doanya lagi mustajab. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, Nabi angkat tangannya kemudian. Allahumma ilaika ashku. Ya Allah, izinkan aku untuk mengadu. Wih, Nabi mengadu. Nabi mengadu. Ilaika inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Apa yang mau diadui Nabi? Orang-orang Taif. Du'fa halati, betapa lemahnya diriku. Ya Allah. Ya Allah. Nabi gak nyalahin orang Taif, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi gak nyalahin anak-anak kecil-kecil yang melempari beliau atau budak-budak, gak ada. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, betapa lemahnya diriku. Betapa tidak mampunya aku untuk mencari jalan keluar atas setiap permasalahanku. Aku mengadu kepadamu, betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada musuh. Jangan serahkan aku pula kepada hawa nafsu yang dapat mengendalikan aku. Jangan ya Allah, jangan biarkan aku dikuasai hawa nafsu sehingga aku mendoakan buruk buat orang lain. Jangan biarkan aku dikendalikan hawa nafsu. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, selagi engkau tetap cinta padaku, selagi engkau tidak murka padaku, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Allah, sabarnya baginda kita. Selagi apapun terjadi, selagi engkau tetap cinta padaku, tidak marah padaku, aku tidak peduli. Meski andai tubuhku tercacah-cacah, meski andai darah-darah keluar dari seluruh tubuhku, meski orang perlakukan aku dengan apapun, selagi engkau tetap ridho padaku, selagi engkau tetap ridho padaku, selagi engkau tetap cinta padaku, selagi engkau tidak murka padaku, ya Allah, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Pengendalian hati macam apa yang dimiliki Nabi Muhammad? Kesabaran tingkat apa ini yang dimiliki Nabi Muhammad? Gak lama kemudian datang dua malaikat. Wahai Rasul, kami penjaga dua gunung, sudah izin kepada Allah untuk datang padamu. Kami menawarkan padamu untuk dihancurkannya Taif, dihimpit orang-orang yang tadi menyakitimu itu, wahai Rasul. Izin. Apa yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, la taf'alu, jangan deh, jangan. Dah, kembalilah kalian kepada Dia yang telah mengutus kalian. Saya nggak minta itu. Terus yang menyakiti engkau, wahai Rasul, inilah arjuan yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Kalaupun mereka nggak beriman, saya masih berharap, saya masih mendoakan, semoga dari rahim mereka, dari sulbi mereka yang laki-laki, dari rahim mereka yang
perempuan yang udah nyakitin Nabi, yang udah ngelemparin Nabi pakai batu. Ini doanya Nabi apaan nih? Nggak di dunia biar di akhirat gitu mereka disiksa? Enggak, teman-teman sekalian. Aku berharap kalaupun mereka nggak beriman dan nggak ada harapan buat beriman, saya tetap berharap anak mereka nanti yang akan beriman. Didoain dapat keturunan soleh, teman-teman saudaraku sekalian. Didoain dapat keturunan solehah, teman-teman saudaraku sekalian, yang udah melempari beliau dengan batu. Pengendalian hati macam apa yang sudah dimiliki baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian kita kembali kepada diri kita. Kesabaran tingkat apa yang sudah engkau miliki? Ketika ada seseorang baru kita senyum, dia nggak senyum doang, sakit hatinya sampai sebegitu. Ya Allah, gimana nih? Ya belajar buat sabar. Insya Allah 3 derajat kesabaran ini ya. Yang pertama inda fi'li ta'at, butuh sabar 300 derajat. Yang kedua ninggalin dosa, perlu sabar 600 derajat. Ketika datang keadaan yang tidak menyenangkan, datang ujian, perlu sabar menghadapinya, ada di sana 900 derajat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang dijanjikan sama Allah buat orang-orang yang sabar banyaknya luar biasa. Banyak banget. Makanya kita memang perlu sabar. Janjinya Allah kepada orang yang sabar banyaknya luar biasa. Dari dunia bukan hanya akhirat. Yang akhirat jelas pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi pahalanya orang yang sabar enggak pakai hitungan. Dan katanya para ulama, kalau udah yang maha dermawan bilang enggak pakai hitungan, itu udah siap-siap kaget aja ntar. Buat orang-orang yang sabar. Lagi pula nih ya, orang sabar ini kan enggak terlalu kelihatan. Kita enggak bisa ngukur sabarnya orang. Ya kan gitu ya, teman-teman saudara sekalian, nih waktu duduk kayak begini nih, yang pakai kerudungan paling lebar kelihatan apa enggak? Kelihatan. Coba dong, sambil dipikir kalau saya nanya. Ini diantara semua yang duduk kayak begini nih, yang kerudungannya paling gede gitu, misal kerudungannya paling sabar. Yang kerudungannya paling gede kelihatan apa enggak? Kelihatan. Yang paling sabar kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Yang pakai kerudungan ungu kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi yang lagi puasa kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Nah itu karenanya makanya puasa tuh bagian dari kesabaran. As-shaum nisfus sabr, katanya Nabi Muhammad. Puasa setengah kesabaran. Enggak kelihatan. Itu kesabaran tuh enggak kelihatan. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, nih kesabaran nih enggak bisa ngukurnya. Karenanya kemudian jadi amal ibadah yang Allah sendiri yang ngukur. Allah sendiri yang ngukur. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, nggak pakai hitungan. Nggak ada hitungan pahalanya. Jadi malaikat-malaikat tuh cuman ngitungnya gitu doang. Waktu diuji dia sabar, gitu doang. Gitu ya, dia ngerjain apa-apa sabar. Itu cuman gitu, tulisnya sabar gitu doang. Yang ngasih pahalanya Allah sendiri, yang nggak bisa kita bohongin. Ya malaikat juga kita nggak bisa bohongin. Cuma maksudnya Allah yang tahu nih hati-hati kita masing-masing. Ntar di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala yang bagi kepada kita kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya Allah yang akan memenuhinya bagi orang-orang yang sabar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang sebelum akhirat, sebelum negeri akhirat, ini masih di dunia. Orang kalau sabar itu bakalannya dapat deh semuanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbus sabirin." Allah cinta kepada hamba-hambanya yang sabar. Kalau udah dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang enggak dikasih sama Allah? Fa'in ahbabtu, kata Allah, aku ketika cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya, menjadi telinga dia mendengar dengannya, menjadi tangan dia bergerak dengannya, menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Wa idza sa'alani la'utiyanna, aku kalau cinta kepada seorang hamba, ketika dia minta aku akan beri.
Wa idasta'adzani la'u'idzan. Nah, ketika dia berlindung kepadaku, aku akan beri padanya perlindungan. Ya, itu buat orang yang sabar kayak begitu. Udah dicinta sih sama Allah, bakalannya semua urusan menjadi mudah bagi orang-orang yang sabar.